Pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok program yang dapat menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan. Blok program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan dalam JavaScript. Blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Bentuk umum penggunaan perintah if yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi aksi. Kondisi yang didefinisikan merupakan ekspresi boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat di dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga dapat berupa bilangan string maupun nilai lain, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan konversi nilai tersebut ke tipe boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. String yang memiliki satu karakter akan dikonversi ke true, sedangkan string kosong akan dikonversi ke false. Jika aksi yang akan dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari satu, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal. Kita tetap dapat mengapitnya. Aksi yang dilakukan eksekusi dengan tanda kurung kurawal meskipun aksi tersebut hanya berjumlah satu. Berikut ini kode yang menunjukkan penggunaan perintah if dengan bentuk contoh sebagai berikut. Kita membuat sebuah file baru dengan nama file if. Setelah kita membuat filenya, kita langsung saja mengetikkan skripnya. Setelah kita mengetikkan skripnya, kita langsung saja menjalankannya. Sebelum kita menjalankannya, Ctrl S dulu untuk menyimpan filenya. Setelah itu kita langsung coba untuk jalankan. Anak panah atas, lalu enter. Di sini kita memasukkan nilai A. 1, lalu kita enter. Lalu dia meminta lagi nilai B. Kita masukkan nilai B nya sama dengan 0, lalu kita enter. Program akan memberikan hasil seperti di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Ketika B bernilai 0, kondisi yang didefinisikan dalam blok pemilihan B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Kita masukkan hanya 1, enter, masukkan nilainya sama dengan 4. Proses .exit yang bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program kasus di atas. Sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut. Kita menggunakan if let, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dan kondisi salah. Bentuk umum penggunaan if dapat dilihat di layar. If kondisi aksi, else aksi pada bentuk umum di layar. Aksi 1 hanya akan dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2.
Anda juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris seperti berikut. Jika aksi yang dilakukan terdiri dari beberapa perintah atau lebih dari satu, maka aksi tersebut perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung kurawal sebagai berikut. Dengan menggunakan kode sebelumnya dapat diubah menjadi seperti berikut. Bentuk pemilihan if-else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk membuat program yang dapat menentukan maka suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat lihat menggunakan if-else. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan, bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut ganjil. Kita praktekkan, kita membuat file baru dengan nama file if2.js. Lalu kita ketikkan script berikut. Setelah kita mengetikkan scriptnya, kita langsung saja Ctrl S untuk menyesuaikan. Lalu kita coba untuk menjalankannya. Di sini dia meminta kita untuk memasukkan bilangan bulat. Kita masukkan angka 1. Lalu kita enter. 1 adalah bilangan ganjil. Untuk kasus-kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If kondisi 1, buka kurung kurawal aksi 1, tutup kurung kurawal. If kondisi 2, dalam kurung aksi 2 dan seterusnya. Aksi alternatif cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka aksi 1 dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi 2 dilakukan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemeriksa ke kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi benar. Jika sebuah kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat di bagian berikut. Ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Kita membuat file baru dengan nama file if3.js. Lalu kita ketikkan script berikut. Setelah kita mengetikkan scriptnya, kita coba untuk jalankan. Sebelum kita jalankan, kita harus menemukan filenya seperti biasa. Lalu kita coba untuk jalankan. Di sini dia meminta kita memasukkan bilangan bulat. Kita memasukkan nilai 1. Maka nilai 1 adalah bilangan positif. Tapi jika kita memasukkan bilangan 0, Anda masukkan nilai 0. Anda masukkan nilai 0. Kita masukkan bilangan bulat. Adalah bilangan negatif. Contoh lain dari pengulangan if banyak mengisi dapat dilihat sebagai berikut. Kita membuat file baru dengan nama file
if4.js. Lalu kita langsung ketikkan skripnya. Setelah kita menuliskan skripnya, kita langsung saja Ctrl S untuk menyimpan. Lalu kita coba untuk jalankan. Di sini dia meminta kita masukkan nomor bulan. Kita masukkan 5. Otomatis dia akan tampil ke layar nama bulan kelima adalah bulan Mei. Kita coba isi dengan bulan, nomor bulannya kita isi dengan 6, maka tampilannya nama bulan ke-6 adalah Juni. Perintah switch. Selain menggunakan if, blok pilihan juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi dalam kurung kurawal case nilai 1, aksi 1, break, case nilai 2, aksi 2, break, seterusnya. Default aksi alternatif. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Mula-mula program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan pemilihan akan dihentikan. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan nilai terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai 2, maka aksi akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai selanjutnya yang didefinisikan di dalam blok pilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita membuat file baru dengan nama switch.js, lalu kita mengetikkan skrip berikut. Setelah kita mengetikkan skripnya, jangan lupa kita Ctrl S untuk menyimpan. Sekarang kita akan menjalankannya. Masukkan bilangan bulat. Dua, 3, 4, 5. Selain 2, 3. Oh, maaf. Karena di sini duanya double, ini diganti dengan 1. Kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Kita masukkan bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, selain 1, 2, 3, 4, dan tampilannya seperti ini.